Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial ini 130, kemudian untuk wawancara ini adalah 24. Yang mana di sini untuk bentuk satuan pendidikan misalkan ini adalah untuk guru TK ya. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu terdiri dari 25 butir soal. Setelah teman-teman pendaftar P3K teknis Kemenak maupun juga dosen ini lulus seleksi administrasi, berikutnya menantikan seleksi kompetensi. Berikutnya kita akan berbagi update informasi terkait tentang passing grade P3K serta jumlah soal dan juga alokasi waktu pengerjaannya itu kira-kira berapa lama. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk nantinya ketika seleksi kompetensi di sini akan ada 4 materi soal yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Nah, di sini kita mulai dari kompetensi teknis ya. Untuk materi seleksi kompetensi teknis ini meliputi untuk mengecek kita itu dilihat dari penguasaan pengetahuan, kemudian juga keterampilan, kemudian sikap atau perilaku yang dapat diamati, kemudian diukur dan juga dikembangkan. Berikutnya di sini adalah sesuai dengan jabatan yang kita lamar masing-masing. Nah, di sini adalah misalkan untuk guru ahli pertama, tentunya nanti untuk seleksi kompetensi teknisnya ini akan berbeda dengan arsiparis, kemudian juga peranata hubungan masyarakat terampil dan lain sebagainya. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis tentunya nanti akan berbeda kompetensi yang akan diujikan. Selanjutnya untuk materi soal untuk menguji kompetensi manajerial itu meliputi yaitu untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan juga dikembangkan. Inilah mulai dari integritas, kemudian juga kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan juga orang lain, serta mengelola perubahan dan juga pengambilan keputusan. Dan selanjutnya untuk materi soal sosiokultural ini adalah menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait tentang pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal keberagaman. Nah, di sini dinilai yaitu kepekaan kita terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan juga empati. Kemudian untuk materi soal wawancara itu dilakukan untuk menilai integritas dan juga moralitas. Untuk wawancara nanti juga menggunakan komputer ya teman-teman. Kemudian terkait tentang penyusunan soal, kemudian penentuan passing grade tentunya mengacu juga pada keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022 mengenai persyaratan wajib tambahan dan juga sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis, dan juga keputusan Menteri Pan RB nomor 971 tentang nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Selanjutnya untuk alokasi waktu dan juga jumlah butir soal ini seperti yang tertera pada layar monitor. Ini adalah untuk seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional. Ini adalah untuk kompetensi teknis sendiri. Nah, untuk kompetensi teknis ini nanti durasi waktunya ya. Ini adalah untuk teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural nanti dilakukan secara bersamaan yaitu dalam satu waktu ya, yaitu 120 menit. Lah kita mengerjakan dari 3 subkompetensi ini. Yang mana untuk pembagiannya ini adalah di sini jumlah soalnya 90 ya. 90 soal untuk kompetensi teknis. Berikutnya untuk kompetensi teknis ini dari 90 soal ini nanti bobot nilainya kalau misalkan salah ini nanti kita mendapatkan nilai 0. Kalau misalkan kita benar jawabannya itu mendapatkan nilai 5 poin ya. Kemudian sehingga nanti nilai maksimal jika kita benar semua ini adalah kita mendapatkan 450 poin teman-teman. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu terdiri dari 25 butir soal. Nah, selanjutnya nanti dari 25 butir soal ini nanti akan ada rentang jawaban ya. Jika kita tidak menjawab nanti kita mendapatkan nilai 0. Dari bobot jawaban kita nanti akan ada yaitu jawaban yang nilai 1, kemudian nilai 2, nilai 3 dan juga nilai 4.
Sehingga kalau misalkan kita jawabannya pada rentang tertinggi yaitu benar semua, inilah kita mendapatkan nilai 4. Sehingga di sini 4 dikalikan sekian ini nanti kita untuk nilai maksimalnya ini adalah nanti mendapatkan 200 poin ya. Inilah digabungkan dengan jumlah soal dari kompetensi sosiokultural sebanyak 20 butir soal. Ini adalah nanti perbedaan untuk yang manajerial dan sosiokultural. Ini tentunya untuk rentang jawaban soalnya. Kalau misalkan untuk kompetensi manajerial ini adalah dari 1 sampai 4. Kemudian untuk yang sosiokultural itu ada poin jawaban yang nilai 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jika kita tidak menjawab maka nilai kita adalah 0 ya. Selanjutnya untuk wawancara nanti waktunya adalah khusus ya, yaitu 10 menit. Kita mengerjakan 10 butir soal. Nanti di sini untuk jawabannya ada rentang 1, 2, 3 dan juga 4. Kalau misalkan kita tidak menjawab maka kita nanti akan mendapatkan nilai 0 ya. Kalau misalkan nanti kita benar semua mendapatkan nilai 40 poin teman-teman. Kemudian untuk total pengerjaan durasi berarti nanti adalah 130 menit kita berada di depan komputer ya. Jumlah butir soal di sini adalah 145. Kemudian nilai maksimal ini adalah kita mendapatkan 690. Dan selanjutnya terkait tentang nilai ambang batasnya atau passing grade-nya, inilah dibedakan untuk pelamar umum dan juga pelamar disabilitas. Ini adalah sepertinya kalau misalkan kita lihat nilai ambang batasnya adalah sama ya, tidak ada perbedaan. Yang membedakan antara pelamar umum dan juga disabilitas ini adalah pada waktu pelaksanaan, pada waktu pengerjaannya. Yang mana di sini ada perbedaan. Kalau misalkan untuk yang umum inilah 120 menit misalkan, maka di sini ada 150 menit. Nah, untuk nilai ambang batas P3K ini untuk yang nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ini adalah sesuai dengan lampiran keputusan Menpan RB nomor 971 tahun 2022. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural inilah batas minimal kita mendapatkan poin 130 ya. Ini dapat dikatakan kita ini bisa lulus nanti untuk seleksi yang manajerial dan juga sosiokultural. Kemudian untuk wawancara ini adalah batas minimalnya kita mendapatkan nilai 24 ya. Kemudian untuk seleksi kompetensi teknis, nah sekarang coba kita cek batas minimal untuk kita mendapatkan berapa. Dapat dikatakan lulus passing grade di sini. Inilah nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis. Misalkan untuk administrasi database kependudukan ini adalah nilainya minimal kita mendapatkan 248 ya. Kita dapat dikatakan lulus nilai ambang batas. Kemudian untuk ahli pertama analis aquakultur misalkan inilah 203. Kemudian untuk instruktur ini 270 minimalnya. Kemudian untuk pamong belajar ini 225. Nah, silakan teman-teman cek sendiri untuk passing grade-nya dari masing-masing seleksi kompetensi teknis ya. Selanjutnya untuk nilai ambang batas untuk jabatan fungsional dosen itu mengacu pada Kepmenpan RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dosen. Di sini untuk seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional dosen ini untuk seleksi kompetensi teknisnya ini kalau misalkan kita lihat ini dibagi ke dalam beberapa subkompetensi teknis ya. Terdiri dari etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian bahasa Inggris, penalaran dan juga pemecahan masalah, serta dimensi psikologi. Yang mana di sini nanti untuk butir soalnya ini ada 90 butir soal, kemudian nilai maksimal ini adalah 490. Nah, di sini untuk yang etika dan tridharma perguruan tinggi itu terdapat 20 butir soal. Maka nanti di sini untuk bobot penilaiannya jika benar ini adalah ada 5. Kalau misalkan salah ini adalah 0 ya. Sehingga nanti total benar ini ada sekian, untuk nilai maksimalnya 100. Ini adalah sama halnya dengan bahasa Inggris dan juga untuk penalaran serta pemecahan masalah. Kemudian untuk dimensi psikologi ini ada 30 butir soal, untuk bobot penilaian ada 5, jika salah 0, sehingga nanti untuk nilai maksimalnya ini ada 150.
Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri untuk kompetensi teknis ini nanti akan bersamaan dalam waktu yang sama, yaitu 120 menit ya, dengan seleksi kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosiokultural. Nah, untuk di sini kompetensi manajerial ini adalah soalnya ada 25 butir soal. Untuk bobot penilaian di sini ada 1, 2, 3 dan juga 4. Jika kita tidak menjawab nanti akan dapat nilai 0. Nah, kemudian untuk kompetensi di sini adalah sosiokultural ada 20 butir soal. Kemudian untuk bobot nilainya ini ada 1 sampai 5. Jika tidak menjawab ada 0 ya. Kemudian untuk wawancara nanti waktunya 10 menit, ada 10 butir soal. Jadi dalam waktu 10 menit kita menjawab 10 butir soal. Nanti untuk bobot penilaiannya ini 1, 2, 3 dan 4. Kemudian jika tidak menjawab ini adalah nilainya 0. Nilai maksimalnya nanti adalah 40. Sehingga untuk total pengerjaan untuk jabatan fungsional dosen nanti ada 130. Kemudian butir soal jumlahnya 145 ya. Nilai maksimal yang didapat adalah 690. Dan selanjutnya untuk nilai ambang batas seleksi P3K untuk jabatan fungsional dosen, ini adalah untuk seleksi kompetensi teknis. Ini adalah nilai ambang batasnya minimalnya 290 teman-teman. Kemudian untuk etika dan tridharma perguruan tinggi ini adalah nilai ambang batasnya 30. Ini sama halnya dengan bahasa Inggris dan juga penalaran serta pemecahan masalah juga 30. Kemudian untuk dimensi psikologi ini adalah nilai ambang batasnya 66. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural ini nilai ambang batasnya 130. Kemudian untuk wawancara nilai batas minimal atau ambang batasnya ini adalah 24. Selanjutnya untuk nilai ambang batas atau passing grade untuk P3K guru ini yang pelamar umum ya. Yang pelamar umum ini sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1005 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi bagi pelamar umum pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Dan di sini seperti yang kita lihat ini adalah untuk jabatan fungsional guru untuk yang sekarang teman-teman. Yaitu untuk kompetensi teknis ini nanti adalah kita itu diberikan waktu yaitu 120 menit ya. 120 menit nanti kita mengerjakan 100 butir soal. Nanti untuk bobot nilainya ini jika jawaban benar ini mendapatkan nilai 5. Kemudian jika salah ini adalah kita mendapatkan nilai 0 ya. Dan nilai maksimalnya nanti kita mendapatkan 500 ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik tentunya nanti langsung otomatis bisa lulus ya. Bisa mencapai nilai maksimal yang ada di sini. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural inilah nanti waktunya 40 menit ini untuk waktunya. Kemudian untuk manajerial itu ada 25 butir soal. Untuk bobot nilainya ada rentang 1 sampai 4. Jika enggak menjawab adalah dapat nilai 0. Kemudian untuk sosiokultural ini ada 20 butir soal. Ini rentang penjawabannya untuk bobot nilainya adalah 1 sampai 5. Kemudian enggak menjawab adalah 0. Nah, selanjutnya di sini total nilai maksimal untuk kompetensi manajerial dan juga sosiokultural ada 200 ya. Kemudian untuk wawancara ini ada 10 menit, kita mengerjakan 10 butir soal. Nanti bobot untuk nilai maksimalnya ini ada 40, untuk bobot nilainya itu ada 1 sampai dengan 4. Sehingga untuk jabatan fungsional guru nantinya di sini kita memiliki waktu durasinya 170 menit ya. Mengerjakan 155 butir soal dengan nilai maksimal ini adalah nanti jika kita benar semua ya, ini mendapatkan poin atau nilai 740. Selanjutnya untuk pembagian nilai ambang batas untuk seleksi jabatan fungsional P3K guru ini ada yaitu nanti terlampir ya. Untuk yang seleksi kompetensi teknis tentunya antara mata pelajaran satu dengan yang lain itu nggak akan sama. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial ini 130. Kemudian untuk wawancara ini adalah 24. Kalau misalkan kita mengecek nilai ambang batas yang seperti ini sepertinya sama ya dengan batas passing grade di tahun kemarin. Dan ini adalah untuk nilai ambang batasnya dari masing-masing mapel teman-teman. Yang mana di sini untuk bentuk satuan pendidikan misalkan ini adalah untuk guru TK ya. Untuk TK ini mata pelajaran guru kelas misalkan guru kelas TK ini adalah batas passing grade-nya ada sekian ini. Kemudian di sini untuk agama, pendidikan agama ya, agama Buddha dan sebagainya ada 325.
Kemudian di sini untuk guru kelas ini ada 320, kemudian penjas orkes ada 275, dan untuk mapel-mapel lainnya silahkan teman-teman bisa cek ya. Nah, untuk nilai ambang batas yang seleksi P3K guru untuk pelamar umum. Selanjutnya untuk yang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional ahli madya, ini mengacu pada Kepmen RB nomor 1023 tahun 2022. Untuk nilai ambang batasnya ini adalah untuk kompetensi teknis peneliti ahli madya ini 293, kemudian kompetensi manajerial dan juga sosiokultural 130, wawancara juga 24. Kemudian juga diatur jika manakala nanti terjadi pemerolehan nilai kompetensi teknis yang sama ya. Jika nilai akhir sama, maka di sini nanti akan dilihat dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kemudian jika masih sama juga, maka nanti akan dilihat dari nilai kompetensi manajerial dan juga sosiokultural yang lebih tinggi. Kemudian juga jika masih sama, nanti dilihat dari nilai wawancara yang lebih tinggi. Dan yang terakhir nanti jika dari kesemuanya ini nilainya ternyata nilai akhir masih sama, ini nanti dilihat pada usia pelamar ya yang paling tinggi. Dan selanjutnya di sini untuk terkait tentang afirmasi ya. Afirmasi atau penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis ini mengacu pada pasal 27 Permen PRB nomor 29 tahun 2021, yaitu untuk disabilitas ini mendapatkan afirmasi sebesar 10%. Kemudian yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan 25% ya untuk kompetensi teknisnya. Kemudian jika pelamar mendapatkan tambahan nilai ini diberikan paling tinggi kompetensi ini adalah 100 ya, dari nilai paling tinggi untuk seleksi kompetensi teknis.